Halo Rek, ketemu lagi di Bielsaf. Jangan lupa kalau kalian misalkan belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan semoga kalian sehat-sehat minggu ini ya. Oke, jadi kemarin ada satu kasus yang ramai dibicarakan di sosial media, di mana ada satu perempuan yang berprofesi sebagai manajer sebuah toko kecantikan yang berani mengkorupsi uang senilai 1,3 miliar rupiah. Wow, gila banget sih ini karena terlalu banyak. Dan yang bikin heboh lagi, dia itu menggunakan uang yang diambil itu untuk beli barang-barang mahal, untuk flexing atau memamerkan kekayaan di sosial media. Dan tujuannya sudah pasti ingin terlihat mewah dan kaya. Gimana tentang kronologi ceritanya dan bagaimana kasusnya sekarang? Lungguh sing ganteng, siap lo maman golek posisi ternyaman kalian. Dan kita langsung aja ke storytelling kasus. Fuja Fauzia, dia adalah salah satu karyawan di toko skincare selebgram terkenal bernama Alfiera. Dia baru-baru ini ramai di media sosial karena foto-fotonya yang memperlihatkan kemewahan dan gaya hidup hedon. Bahkan, dia dikabarkan menginap di sebuah hotel atau villa yang bisa dibilang sangat mahal. Dan kalau kalian penasaran dengan foto-fotonya, kalian bisa cari sendiri di Google atau media sosial manapun, karena itu udah banyak banget di semua media sosial. Karena jujur aku nggak mungkin memperlihatkan semuanya di sini. Jadi si Fuja ini adalah teman kecil dari pemilik toko tersebut, yaitu Alfiera. Ya sama seperti kebanyakan orang, kalau misal punya teman kecil pastinya berpikir bahwa mereka itu bisa dipercaya atau tahu banget seluk-beluk dari sifat dan karakternya. Padahal kan nggak seperti itu ya. Sama halnya seperti kasus yang lagi dibahas ini. Saking percayanya Alfiera kepada Fuja, Alfiera memberi tanggung jawab penuh kepada Fuja untuk memegang kendali tokonya. Dan bahkan Alfiera dikatakan lebih percaya Fuja daripada orang-orang terdekatnya. Itu adalah sedikit profil dan latar belakang dari kasus ini. Berikut adalah kronologi ditemukannya kejanggalan dalam mutasi keuangan toko. Sebelum kasus ini muncul, sebenarnya sudah ada kecurigaan dari Alfiera atau teman-temannya untuk mengusut tuntas tentang permasalahan ini. Pasalnya di media sosial, si Fuja ini tuh memposting postingan foto-foto yang sangat mewah. Dia nginep di hotel mewah, dia makan makanan mewah, tasnya, parfum, dan semuanya serba mewah. Dan itu semua sudah cukup menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang terdekat Alfiera. Kenapa Fuja bisa beli barang-barang semewah itu? Padahal kan gajinya cuma 3,2 aja kata teman-temannya. Tapi Alfiera dan teman-temannya masih berpikir positif bahwa oh mungkin itu cowoknya orang kaya atau mungkin cowoknya loyal dan cowoknya membelikan barang-barang dia. Setelah itu pernah juga ada kecurigaan dari papanya Alfiera karena ada angka ganjil dalam perhitungan omsetnya. Bahkan dari sini papanya itu masih bisa berpikir positif, oh mungkin lagi ada promo, potongan harga dan lain-lain. Dan pada sampai akhirnya kecurigaan itu semakin kuat ketika Alfiera menyadari bahwa stok barang sudah mulai habis, tapi kenapa omsetnya malah menurun. Padahal sebelumnya pada tahun 2021 sampai 2022 omset dari skincare ini perharinya bisa mencapai 30 jutaan rupiah. Nah setelah itu akhirnya dipanggilkanlah tim audit, yaitu tim yang biasanya menghitung pemasukan dan pengeluaran dari sebuah perusahaan tentang keuangan. Jadi karena si pemilik toko itu punya 7 karyawan, semua data dari karyawannya diminta dan dibuktikan dengan cara mencetak rekening koran di bank. Nah di sini awal mula dari permasalahannya si Fuja ini. Jadi, ketika tim audit melihat semua isi dari saldo karyawannya, itu semua normal-normal aja. Isinya juga sesuai dengan gaji yang diterimanya. Dan tetapi ada salah satu dari karyawan lainnya bilang kepada Mbak Vera bahwa Fuja punya 3 ATM dan salah satunya adalah ATM Platinum. Kalau kalian nggak tahu ATM Platinum itu apa, jadi ATM ini itu punya kasta tertinggi di semua jenis ATM dan tentunya bisa menyimpan uang dengan jumlah yang lebih banyak dari ATM biasanya. Nah, setelah ada pelaporan dari karyawannya,
Mbak Vera ini meminta Fuja untuk menunjukkan ATM Platinumnya dan membawa Fuja ke bank terdekat untuk mencetak rekening korannya. Dan betapa kagetnya Mbak Vera ketika melihat isi saldo atau mutasi dari rekening si Fuja yang mencapai kurang lebih 236 juta rupiah. Ini sih cukup besar banget dan nilainya sangat fantastis. Dan di sini Mbak Vera sempat mempertanyakan kok bisa isi saldonya segitu banyaknya. Padahal dia sering membeli barang-barang branded seperti tas, parfum mewah, dan juga mobil Brio dengan membayar cash. Namun ada hal yang lucu ketika sebelum mencetak rekening korannya, si Fuja ini dengan polosnya bertanya rekening koran itu apa ya? Dan dia bilang berarti nanti transferan dari si X ketahuan dong. Secara nggak langsung di sini mencurigakan pastinya. Dan Mbak Vera waktu itu cuma menjawab, udah nggak apa-apa, tenang aja. Dan ini sih gila banget karena manajer toko nggak ngerti apa arti dari rekening koran itu. Dan setelah diusut semuanya oleh tim audit, betapa mengejutkannya pas dilihat oleh tim audit, ternyata di tahun 2022 hasilnya hampir 400-500 jutaan rupiah. Dan di awal dari Januari itu masih main 5-10 juta, dan dari Maret naik lagi 25-50 juta. Dan hingga naik terus sampai 230 juta rupiah. Hingga total perkiraan dari hasil menipunya senilai 1,3 miliar rupiah. Wah, itu uangnya, itu uang. Aku nggak pernah melihat uang segitu banyaknya. Kata Alfiera dalam podcastnya dengan Dr. Richard Lee, awalnya Fuja ini itu setiap berangkat bekerja itu selalu pagi. Alfiera berpikir bahwa mungkin dia rajin karena jabatannya sebagai kepala toko atau manajer. Tapi ternyata setelah ditelusuri, itu hanya sebuah kedok agar ketika mengambil uang dari customer tidak ketahuan. Jadi ditemukan sebuah CCTV dari toko tersebut memperlihatkan si Fuja ini membuka 4 laci dan dia berpura-pura memasukkan uang ke dalam laci. Namun setelah customernya pergi atau membalik badan, si Fuja ini memasukkan semua uang dari hasil menjual skincare toko tersebut ke dalam tasnya. Ini sih licik banget ya si Fuja ini. Dan bahkan si Fuja ini tuh pernah mengancam pekerja lainnya dengan bilang, awas kalau ngadu ke owner, gue santet lo, dan perkataan-perkataan yang membuat karyawan lainnya takut. Nah, akhirnya dari kasus ini Mbak Vera sempat bernegosiasi dengan pihak keluarga Fuja, dan Mbak Vera juga mengambil semua barang-barang yang sudah dibeli oleh Fuja untuk sedikit menutupi dari hasil uang yang diambilnya tersebut, yaitu berupa 3 buah HP iPhone, diantaranya yaitu iPhone 11 biasa, 13 biasa, dan 14 Pro Max, dan 1 buah mobil Brio 2016, terus tas brand mahal, bedak Chanel, parfum, dan lain-lain yang semuanya serba mahal. Dan beruntungnya Mbak Alfiera ini selaku dari pemilik toko My Beauty Store ini masih berbaik hati memaafkan dan memberi waktu Fuja untuk melunasi hutangnya. Jarang-jarang ya ada permasalahan diselesaikan seperti ini, padahal jumlah uangnya itu sangat banyak. Dan semoga Fuja diberikan kelancaran rezeki agar bisa melunasi hutang-hutangnya, dan juga bisa menyadari semua kesalahannya untuk menjadi pelajaran ke depannya. Itu adalah sebuah kasus yang viral baru-baru ini, dan disclaimer ini aku ambil dari beberapa referensi berita dan podcast, dan sudah tak cantumkan di deskripsi di bawah ini. Jika kalian mau baca dan lihat, silahkan kalian buka. Pesan buat kalian jangan terlalu percaya dengan orang-orang terdekat kalian, karena terkadang orang yang kita anggap teman itu ya orang yang biasanya mengkhianati kita gitu kan ya, tapi nggak semuanya niat yang ngebantu, malah kita yang dipentung. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kasus apa lagi selanjutnya silahkan komentar di bawah ini, dan silahkan berikan kritik atau saran untuk kemajuan channel ini, dan sampai jumpa lagi di Storytelling Kasus. Belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Dan semua jangan sih ini adalah untuk flexing untuk flexing beli barang. Waktu itu cuma bisa menjawab udah enggak, tenang aja, nggak bakal kok gitu. Nah setelah itu